Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cynthia, NIM 201112900001, kelas 2A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Matkul Fonologi, dosen pengampu Dina Putri Yuni Astuti, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur fonologi bahasa Indonesia. Pengertian. Fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi bahasa, sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau ilmu tentang bunyi bahasa. Dalam tataran ilmu bahasa, fonologi dibagi dua. Yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Fonetik, ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Samsuri, studi tentang bunyi-bunyi ujar. KBBI, bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar atau sistem bunyi suatu bahasa. Ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Fonemik, ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. KBBI 1. Bidang linguistik tentang sistem fonem. 2. Sistem fonem sesuatu bahasa. 3. Prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Fonem. Supriyadi, satuan kebahasaan yang terkecil. Bisa kalian lihat, teman-teman lihat di bawah ini contoh-contohnya. Fonem menurut Santoso. Setiap bunyi ujaran dalam suatu bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini yang disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. KBBI, fonem, satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Misalnya, B atau dan atau P adalah dua fonem yang berbeda. Kare, na, bara, dan para beda maknanya. Contoh lainnya bisa teman-teman lihat di bawahnya. Contoh lainnya itu ada mari, sari, dari, tari, lari, cari, hari. Dan selanjutnya Samsuri menyatakan bahwa secara fonetis bahasa dapat dipelajari secara teoritis dengan 3 cara. Yang pertama fisiologis atau artikuler, bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua akustis, bagaimana arus bunyi yang telah keluar dari rongga mulut dan atau rongga hidung si pembicara merupakan gelombang-gelombang bunyi udara. Dan yang ketiga, terakhir, impresif, bagaimana bunyi itu diinderkan melalui alat pendengaran dan saraf si pendengar. Dan yang selanjutnya itu alat ucap manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama artikulator dan yang kedua titik artikulasi. Artikulator itu alat yang dapat didengarkan atau digeser ketika bunyi diucapkan. Dan titik artikulasi itu titik atau daerah pada bagian alat ucap yang dapat disentuh atau didekati. Fonem dihasilkan karena gerakan organ-organ bicara terhadap aliran udara dari paru-paru sewaktu seseorang mengucapkan. Vokal, jika bunyi ujaran yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan halangan. Vokal yang dihasilkan tergantung dari beberapa hal. Yang pertama posisi bibir, yang kedua tinggi rendahnya lidah, dan yang terakhir maju mundurnya lidah. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.